Oke, rekan-rekan semua, selamat malam. Kita akan mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, di mana kita ini akan membahas materi yang bulan Februari gitu ya. Ada empat minggu yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Sambil kita menunggu yang juga belum join gitu ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa join dalam waktu dekat. Oke, sebelum kita mulai mungkin supaya agak beda dikit gitu ya. Saya minta tolong mungkin ada rekan-rekan yang bisa mimpin doa buka dengan rela hati dan tanpa paksaan. Silakan. Ayo berdoa. Silakan, Ci. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada malam ini kami diberi kesempatan lagi oleh Tuhan belajar, mengerti apa yang harus kami pelajari ketika kami akan mengajar di kelas Immanuel dan remaja. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami melalui Pak Sam Tuhan agar kami memahami penyampaian yang baik kepada mereka tentang suara Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan para remaja dan remaja. Biarlah Tuhan yang menolong dari awal pertengahan hingga akhirnya sehingga pertemuan dan persiapan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih, Ci. Oke, baik. Rekan-rekan semua, kalau kita lihat daftar tema kita untuk bulan Februari itu ada 4 minggu begitu ya, rekan-rekan. 4 minggu apa aja yang dibahas? Tema besarnya adalah partisipasi sebagai ungkapan cinta. Itu tema besarnya begitu ya, partisipasi sebagai ungkapan cinta. Nah, untuk minggu ini nggak ada tema yang dirubah gitu ya rekan-rekan. Jadi eh, saya tidak mengubah tema karena judulnya mudah dimengerti untuk yang bulan ini. Minggu pertama adalah setia kawan gitu ya. Nah, untuk yang minggu berikutnya adalah beragam ekspresi cinta, minggu berikutnya, minggu ketiga itu kasih itu tulus, dan juga minggu keempat itu the essence of love, artinya esensi dari kasih. Nah, karena saya ngecek video persiapan kita bulan lalu di tahun 2024 itu adalah kalau yang minggu ganjil itu remaja, minggu genap itu Manuel, berarti dalam persiapan kali ini kita balik gitu ya. Minggu ganjil adalah kelas Immanuel, minggu genap adalah yang membaca itu rekan-rekan yang berkhotbah di remaja gitu ya. Nah, kita masuk kepada minggu pertama yaitu setia kawan dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Yang di Immanuel minggu pertama Pak Puji betul ya? Betul. Oke. Iya, betul. Silakan Pak Puji, mohon bantuannya. Bentar ya, Matius berapa? 8 5 sampai 13 ya. 13, betul Pak. Bentar. Ini si Jili ngomong apa nih di grup? Matius 8 ya. Matius 8 ayat 5 sampai 13 ya Pak Sam ya. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu,
iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan di luar. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima kasih Pak Budi. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat dari bacaan ini, dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13, ini adalah momen di mana Yesus waktu itu dia berada di Kapernaum, gitu ya. Kalau kita mengacu pada bagian sebelumnya, dia sedang berada di Kapernaum, sebuah kota yang dikenal sebagai kota mujizat. Kok bisa dikenal sebagai kota mujizat di Kapernaum? Karena kalau kita memperhatikan di Alkitab kita, banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan itu di kota Kapernaum. Tidak hanya sebagai kota mujizat, tapi juga apa? Kapernaum diyakini sebagai kampung halamannya 4 murid Yesus yang kalau kita lihat sangat menonjol. Yang pertama Yohanes, yang kedua Yakobus, ketiga Andreas, dan yang terakhir adalah Simon Petrus. Semuanya berasal dari Kapernaum. Nah, yang itu ketika Yesus berada di Kapernaum, kan, dia kan memang pada saat itu Yesus itu sudah terkenal reputasinya, reputasi sebagai seorang pengajar, seorang guru yang mampu melakukan mujizat, guru yang mampu menyembuhkan. Nah, dalam momen itu Yesus bertemu dengan seorang perwira, ya, perwira yang jabatannya cukup tinggi. Kalau membaca sekilas tentang perwira ini, maka perwira ini minimal dia adalah seorang yang mengepalai kurang lebih sekitar 100 pasukan, ya, mengepalai sekitar 100 pasukan. Nah, ada satu masalah yang dialami oleh perwira ini, yaitu hambanya sakit, ya, sakitnya sakit lumpuh dan menderita. Nah, pada saat itu lazimnya ketika ada hamba seorang perwira yang sakit, maka dia akan ditinggalkan begitu saja. Namun perwira ini berbeda dengan perwira yang lain. Hambanya itu dirawat dengan begitu rupa. Jadi si perwira ini tidak membuang hambanya, ya, tidak membuang budaknya itu, tapi dia justru berpikir gimana caranya supaya hambanya ini bisa kembali pulih, bisa kembali beraktivitas sebagaimana sedia kala. Dan pada saat itu dia juga sudah mendengar bahwa Yesus yang dikenal mengajar dan juga bisa menyembuhkan ini, dia lagi ada di situ. Makanya dia datang. Nah, ketika dia datang untuk menjaga, ya, karena pada saat itu Yesus juga sedang diperhatikan oleh negara, gitu ya Bapak Ibu. Dia akhirnya mengatakan, nggak usah datang ke rumah, ke tempat saya tuh nggak usah datang. Kamu ngomong aja, bersabdalah saja, maka hambaku itu akan sembuh. Di satu sisi dia merasa tidak layak untuk menerima Yesus. Karena apa? Dia bukanlah seorang Yahudi. Ini adalah guru seorang Yahudi. Guru orang Yahudi, dan dia merasa nggak mungkin saya menerima dia. Selain alasan politis, tapi juga alasan terkait dengan hal-hal lain. Gitu ya. Karena dia merasa saya pun bawahan. Yesus adalah seorang guru, berarti setingkat lebih tinggi di atasnya. Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu Saudari, gitu ya. Karena apa? Karena Yesus justru memuji kejujuran dan kerendahan hati perwira itu, di mana dia mengakui bahwa dirinya tuh bukan siapa-siapa. Sekalipun dia punya jabatan tinggi, dia mengakui saya itu pun seorang suruhan. Ada yang lebih tinggi daripada saya. Pengakuan inilah yang diapresiasi oleh Yesus, sehingga di akhir Yesus mengatakan apa? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya imanmu, gitu ya. Dan bahkan di situ dikatakan tidak pernah aku jumpai iman sebesar ini dalam orang Israel atau bangsa pilihan Allah sekali.
sebuah pujian yang menandakan bahwa kamu ini harus bisa jadi teladan untuk banyak orang, termasuk umat pilihan Allah. Nah, apa yang mau kita ceritakan pada anak-anak dan remaja dari cerita ini? Kalau kita lihat, rekan-rekan, dengan tema kita yaitu setiap kawan, memang banyak ya kita dengar anak-anak itu sekarang fenomenanya adalah membuat geng, gitu ya, membuat perkumpulan, perbestian, perbrotherhoodan, sisterhoodan itu lagi ramai. Cuman apa? Walaupun mereka selalu mengatakan, ayo setia kawan dong, ini teman kita kesusahan gini-gini. Sebenarnya setia kawan yang mereka pahami itu bukan dalam konteks peduli, tapi untuk kepentingan pribadi. Ya, kita bisa lihat di dalam lingkungan pertemanan anak-anak, para remaja dan juga remaja kita, bahwa mereka itu rata-rata berkumpul karena kesamaan yang saling menguntungkan. Ya. Oh, misalnya sama-sama di sekolah yang sama, mereka sama-sama punya hobi yang sama. Tapi kalau sudah beda frekuensi, maka temannya itu akan ditinggalkan begitu saja. Karena sudah tidak lagi menguntungkan. Nah, makanya melalui bagian ini, kita mau mengajak anak dan remaja untuk apa? Belajar setia kawan itu secara penuh. Bahwa yang namanya setia kawan itu tidak bukan hanya berurusan dengan sefrekuensi atau tidak. Tapi setia kawan itu apa? Seperti perwira ini kepada hambanya, yang walaupun dia adalah seorang hamba bawahannya, tapi ia care, peduli. Ya. Pedulinya dengan apa? Peduli untuk mengarahkan dia kepada jalan yang benar. Ya. Kalau kita setia kawan, maka ada teman kita yang salah, kita harus tegur. Jangan ketika kita mengatakan kita nggak setia kawan karena kita menegur teman kita. Enggak, itu konsep yang keliru. Kalau teman kita salah, kita adalah kawan yang setia, maka kita akan tegur dia. Dan juga apa? Jangan pilih-pilih. Jangan setia kepada orang yang menguntungkan saja. Karena Tuhan bisa berbicara lewat banyak pihak. Oleh karena itu, tujuan dari materi ini apa? Anak dan remaja belajar peduli. Yang pertama, peduli pada temannya. Dan yang kedua, setia kawan secara benar. Ya, didasari kasih yang tulus, semangat kepedulian yang penuh. Itu untuk materi minggu pertama. Barangkali ada respon dari rekan-rekan di remaja maupun di yang mengajar di Immanuel di minggu pertama, dipersilahkan. Aman, Pak. Mas Cici, Pak Puji, gimana Pak Puji? Aman, Pak Sam. Ya Pak. Gimana Pak? Aman, Pak Sam, aman. Aman ya? Oke, siap, makasih. Siap, makasih Pak Puji. Kalau gitu kita lanjut ke minggu depannya. Minggu depannya di minggu kedua, yaitu dengan beragam ekspresi cinta, Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Di remaja minggu genap, minggu kedua, siapa yang ngajar? Pak Omri. Oke, silakan Pak Omri. Lukas 8 ayat 10 sampai 38. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dibacakan Pak Omri. Baik, Pak Sam. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Pak Omri, sorry, Lukas 10, Pak. Lukas 10. Oh ya, maaf. Iya. Silakan, Pak Omri. Lukas 10. Maaf ya Bapak Ibu. Bentar. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan
dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikian sabda Tuhan. Ya, terima kasih Pak Omri. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini adalah sebuah bacaan yang familiar buat kita gitu ya. Apalagi kadang kalau bicara tentang pelayanan tidak jarang yang diacu itu dari bagian ini. Tapi kalau kita lihat secara mendalam, maka teks ini memaparkan perkunjungan Yesus ke sebuah desa. Ya, di mana pada saat itu, kalau kita mengacu juga pada bagian yang lain, desa yang dituju itu adalah desa di daerah Betania. Ya. Dan pada saat Yesus sampai di daerah situ, sebuah desa itu, dia diterima oleh Maria dan Marta. Nah, ini perlu kita note, siapakah Maria dan Marta? Maria dan Marta ini adalah saudara Lazarus. Ya. Kita tahu Lazarus ini adalah seorang yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian. Nah, ini adalah saudara-saudaranya, ya, saudara-saudara dari Lazarus ini. Nah, ketika perkunjungan itu terjadi, Maria dan Marta melakukan karya pelayanan mereka masing-masing sebagai bentuk penerimaan. Marta sebagai seorang yang terbiasa untuk mempersiapkan hal-hal logistik gitu ya, makanan, minuman dan segala rupanya, dia sibuk di dapur dan segala rupanya dia siapin lah pokoknya semua. Maria di sisi lain tidak melakukan kebiasaan itu. Dia justru menerima Yesus dengan apa? Duduk dan mendengarkan pengajarannya. Nah, Marta yang melihat ini nggak umum dan harusnya Maria itu membantu saya, protes kepada Yesus. Dia bilang, "Tuhan, tolong dong suruh itu saudara saya kenapa malah duduk di situ?" Gitu ya. Kan harusnya dia melayani, membantu saya dan seterusnya. Nah, dalam bagian inilah Tuhan Yesus sebenarnya datang kepada Marta secara pastoral melihat bahwa apa? Sebenarnya Maria itu juga sibuk kok. Walaupun terlihat tidak sibuk. Sibuknya apa? Sibuk mendengarkan. Ya. Melayani Yesus dan dia apa ya? Istilahnya dia itu melakukan bagiannya kok. Dia sudah melakukan bagiannya. Kamu menyiapkan makanan. Tapi kalau semuanya kalau Maria kamu ajak menerima menyiapkan makanan juga, lah yang mengajak ngobrol saya siapa? Nah, Yesus mengajak Marta itu melihat skop yang lebih besar bahwa sebenarnya yang dilakukan Marta atau dilakukan Maria itu semuanya sama. Ekspresi kasih mereka, bagaimana cara mereka di dalam keunikan mereka itu berusaha menerima Yesus sebagai tamu di rumah, melayani Yesus sebagai raja. Dan buat Yesus tidak masalah. Semua keaktifan itu dia terima. Ekspresi kasih yang Marta lakukan dan Maria lakukan tidak ada yang salah. Ada bagian yang melayani, ada bagian yang mendengarkan. Dan buat Yesus itu adalah ekspresi yang baik dan diterima oleh dia. Dia tidak memilih mana yang paling benar, mana yang salah. Dua-duanya benar, dua-duanya harus dilakukan. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, Bapak Ibu Saudari, terkadang ini ya, di dalam kehidupan anak dan remaja masa kini, mereka itu membatasi pemahaman seperti si Marta itu membatasi ya tadi. Harusnya kalau ada tamu berarti kamu menyiapkan makanan. Kan sebagai perempuan harus menyiapkan makanan. Anak-anak juga gitu, membatasi pemahaman mereka. Kalau misalkan dikatakan iya, itu berarti atau diiyakan, nah itu berarti itu tandanya orang tersebut mengasihi mereka. Segala sesuatu diiyakan berarti kamu mengasihi saya. Tapi kalau dikatakan tidak, itu berarti kamu nggak mengasihi saya, nggak mencintai saya. Kita bisa lihat di dalam kehidupan anak-anak gitu ya, bahkan dari kecil. Kalau mama nggak beliin permen, mama nggak sayang sama saya. Nah, itu bibit-bibit yang di kemudian hari akhirnya terbentuk bahwa kalau dikatakan iya dan semuanya diiyakan,
itu adalah bentuk kasih. Padahal tidak seperti itu. Kata tidak pun sebenarnya adalah bentuk ekspresi kasih yang harusnya mereka. Makanya melalui materi ini kita mau mengingatkan anak-anak ya, bahwa ekspresi kasih itu ada beragam. Tidak selamanya ekspresi kasih itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Seharusnya apa yang kita lakukan? Semua ekspresi kasih itu diterima. Seperti Yesus yang tadi mengajak Marta mengubah pandangan. Itu yang juga harusnya dilakukan oleh anak-anak kamu. Yaitu mengubah pandangan mereka. Cara pandang mereka harus diubah. Bahwa kata tidak pun itu menjadi ekspresi kasih. Karena Tuhan pun juga beberapa kali melarang kan. Jangan kamu makan ini. Itu kan ekspresi kasih Tuhan juga. Itu yang mau kita ajak kepada anak-anak lakukan, dan tujuan dari materi ini apa? Anak dan remaja mampu menerima ekspresi cinta atau ekspresi kasih yang beragam, mengenali ekspresi tersebut, dan juga apa yang dia miliki dia kenal, bahwa semuanya itu harus diterima, dan juga itu harus apa ya istilahnya sih, mereka memandang itu sebagai tidak, ekspresi kasih itu nggak cuma satu tapi bisa beragam, dan semuanya itu intinya apa? Intinya adalah kasih Tuhan dinyatakan lewat segalanya. Itu materi untuk minggu kedua, Bapak Ibu Saudari. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Baik dari remaja maupun dari kelas Manuel. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Pak Sam, maaf. Jadi mungkin lebih ditekankan Jadi, lagi bahwa tidak ada Maria lebih tinggi daripada Marta. Bahwa betul. pelayanan itu bisa berbeda-beda. Yang nggak boleh itu yang pamrih itu. Jadi ngegerutu, ngomel-ngomel gitu kan. Dia ngerjain, dia duduk aja aku yang ngerjain. Kayak gitu sih. Mungkin dalam keseharian. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan itu jadinya pamrih. Atau jadinya jadi batu sandungannya dalam artian ketika ngelihat orang lain. Ya kan pelayanan kan semua juga harus capek gitu loh. Jadi ngelihatnya kadang-kadang kita suka ngeluh kan gitu. Ngeluh, aku lebih capek dari dia gitu. Dia diam aja, duduk aja. Kayak gitu sih mungkin Pak. Tapi tidak ada yang salah di antara Maria dan Marta ini gitu. Ditekankannya gitu mungkin Pak. Iya, bener kayak gitu Ci. Jadi nggak ada yang lebih tinggi. Karena dua-duanya sebenarnya sama gitu ya. Maria pun melayani dengan apa? Dengan menerima, gitu kan, dengan ngajak ngobrol, dengan mendengarkan. Marta juga melayani, tapi jangan sampai jangan sampai menganggap diri pelayanan ini lebih benar daripada yang lain. Harus semuanya seimbang. Itu ekspresi kasih itu kan beragam. Itu sih intinya sih. Kalau Pak Omri mah di kantor kemudian ada yang struktural, ada yang fungsional Pak Omri. Yang kalau yang di Immanuel siapa ya? Kan di remaja Pak Omri. Yang di Immanuel siapa minggu kedua? Saya, Pak. Oh, oke. Ada yang ditanyakan mungkin tambahan lagi Bapak Ibu Saudari? Ini aja Pak Sam, bagaimana kita menerapkan kepada anak remaja nanti bahwasannya mereka seperti yang dibilang Cepat tadi, agar mereka bisa memahami. Contoh, itu duduk saja, dia mengerti. Saya menyapu, disuruh ke sana, duduk capek. Padahal di akhirnya sama-sama makan, sama-sama dapat upah gitu. Nah, hal ini kadang yang mereka secara emosional, yang kadang kita untuk penyampaian supaya mereka bisa bersama-sama menerima sesuai dengan tema kita di situ. Seperti yang kata Cepat juga, kalau dari kerjaan sih kita terlalu jauh nanti untuk memaparkan kepada mereka bahwasanya orang yang duduk di meja atau orang yang bekerja dengan alat itu hasilnya berbeda tapi tujuannya sama. Itu aja sih Pak Sam, nanti yang untuk dipahami dalam pendalaman, yaitu untuk menerima dan melayani dengan upah yang sama di mata Tuhan. Itu aja sih Pak. Siap. Iya Pak Omri. Makasih Pak Omri. Si Irin ada yang mau ditanyakan? Aman dulu dah Pak. Oke, siap. Makasih Ci. Kita lanjut ke minggu depannya, di minggu ketiga. Yang kelas Immanuel minggu ketiga? Cici. Siapa? Silakan Ci, Roma 12 ayat 9 sampai 10.
Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, makasih Ci. Baik, kalau kita lihat rekan-rekan Roma 12 ini dikenal sebagai apa ya? Summa Theologicanya Paulus, ya, bahwa di dalam Roma 12 ini beberapa poin-poin teologis Paulus itu dipaparkan, dan memang surat Roma itu isinya pemaparan teologis Paulus semua, gitu ya. Benar-benar dasar-dasar gerejawi itu ada di sana, dasar-dasar pengajaran. Ya. Nah, dalam bagian ini memang menjadi pengajaran Paulus kepada jemaat di Roma tentang apa? Tentang kasih yang sejati. Kasih sejati itu terlihat dari gerakan umat untuk mau saling menghormati dan saling mengasihi sebagai saudara di dalam Kristus. Ya. Di sini ada yang menarik, rekan-rekan. Kalau kita lihat, jangan pura-pura. Ya. Ada kata jangan pura-pura di situ. Artinya apa? Kalau jangan pura-pura berarti di sini kalau dalam bahasa aslinya itu tidak hanya sekedar tulus, tapi juga apa? Juga jujur, ya. Tulus dan jujur. Berarti kasih yang diekspresikan itu harus benar-benar lahir dari hati. Ya. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang seolah-olah. Kemarin kan saya khotbah, ada anggur yang asli, benar-benar air anggur asli, atau juga air anggur yang seolah-olah. Ya. Bukan anggur, tapi dia hanya apa ya, perisa anggur. Ya, cuman essence ya, perasa lah, bukan anggur seutuhnya. Nah, ini kita di dalam melakukan kasih itu kita nggak boleh pura-pura. Bukan kasih itu bukan essence yang harus kita lakukan. Justru kasih yang ori, mengekspresikan kasih yang benar-benar lahir dari hati sebagai upaya apa? Merespon kasih Allah, dan juga apa? Meneladani upaya Allah yang mau mengasihi dan menghormati umatnya. Nah, ini yang diekspresikan lewat apa? Lewat upaya menerima sesama, dengan saling menghargai, saling menghormati, sejalan dengan hukum kasih. Intinya ini kan pemaparan Paulus kembali tentang hukum kasih. Ya, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini pemaparan. Karena kita itu harus mengasihi secara tulus. Gak boleh kita mengasihi secara bohong-bohongan. Nah, apa yang mau kita jadikan tekanan? Dalam kehidupan remaja dan anak-anak, kembali lagi, kadang tindakan kasih mereka itu dilakukan ya formalitas, seolah-olah hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan sesuatu yang berasal dari hati, hanya untuk keuntungan pribadi. Ya, kenapa kamu mau mengasihi, atau bahkan kenapa kamu mengikuti perintah orang tuamu daripada saya dimarahin? Ya, jadi kadang-kadang mereka itu dasarnya masih terlalu sederhana. Belum mendalam, gitu ya, belum memaknai. Padahal seharusnya harusnya mereka sudah bisa memaknai tindakan kasih. Kenapa kamu menghormati orang lain? Karena saya ini sebagai seorang Kristen harus mengekspresikan kasih Allah yang dinyatakan pada saya dengan menghormati dan mengasihi orang lain. Ini yang mau kita ajak pada anak-anak dan remaja lakukan. Mereka kita ajak menjadi pelaku kasih yang jujur dan tulus. Kenapa harus menjadi pelaku kasih yang jujur dan tulus? Karena itu adalah upaya mereka meneladani Allah, meneladani Tuhan yang telah mengasihi mereka secara jujur dan tulus, gitu ya. Karena mereka juga sudah menerima kasih itu, begitu ya. Nah, makanya tujuan dari materi ini adalah anak dan remaja mampu menyatakan kasih yang jujur dan tulus kepada sesamanya sebagai respon atas kejujuran dan ketulusan kasih Allah yang telah mereka terima. Ini materi untuk minggu ketiga. Barangkali dari rekan-rekan di remaja maupun di Immanuel ada yang ditanyakan, dipersilakan. Aman, Pak. Siap, makasih Ci. Bu Red, gimana Bu Red? Cukup, Pak. Siap, makasih Bu Red. Oke, kalau subuh kita masuk ke minggu keempat, minggu terakhir. Remaja ini minggu keempat PF luar ya. Kalau gitu yang di Immanuel siapa? Katari bukan? Iya, Pak. Bisa bantu bacain nggak Kak? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Tuh, oke. 1 Yohanes 4
ayat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Kak Tari. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat dari 1 Yohanes 4 ini, 1 Yohanes, kalau ada Injil Yohanes, ada surat Yohanes. Nah, 1 Yohanes ini adalah surat Yohanes, gitu ya rekan-rekan. Jadi, ini isinya adalah pemaparan Yohanes kepada jemaat yang digembalakan. Ya. Dan dalam bagian ini secara khusus tentang apa itu definisi kasih itu di sini dijelaskan ya. Makna kasih itu apa? Dimana kalau kita melihat bacaan tadi, Yohanes itu menjelaskan bahwa kasih itu sumbernya dari Allah. Dan Allah itu adalah sumber kasih itu sendiri kan. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Nah, kasih itu yang Allah telah nyatakan kepada karyanya. Lewat karya yang menyelamatkan. Rivernya kemana? Lewat referensinya adalah karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Lewat kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikannya. Ini menjadi contoh dan teladan kasih yang Allah kehendaki untuk kita nyatakan di dalam hidup dengan apa? Mendamaikan. Menjadikan kita sebagai sahabat. Menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Nah, ini yang juga disarankan atau bahkan didorong oleh Yohanes untuk dinyatakan dalam hidup keseharian, di mana kasih itu mencerminkan identitas hidup yang baru. Karena apa? Sebelumnya kita hidup tanpa kasih. Kita tidak mengenal Allah, berarti kita tidak mengenal kasih. Karena Allah adalah kasih dan sumber kasih. Ketika kita hidup tidak mengenal Allah, maka kita hidup tanpa kasih. Sekarang kita sudah mengenal Allah. Kita menjadi manusia yang hidup di dalam kasih. Bahkan harus menyatakan kasih itu kepada lingkungan sekitar kita. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak dari materi ini? Kadang ini ya balik lagi kepada, kan minggu keempat ini menjadi sebuah resume dari sebulan ini ya Bapak Ibu Saudari. Nah, pemahaman tentang kasih itu menjadi sebuah paradoks dalam kehidupan anak dan remaja. Ya, jadi persoalan. Karena apa? Mereka hanya memahami aplikasi, memahami tindakannya. Esensinya mereka nggak tahu kadang-kadang. Jadi ya balik lagi, pertanyaan kalau dikatakan kenapa kamu harus mengasihi, selalu mereka jawabnya adalah ya karena orang lain mengajarkan itu, dan kalau saya nggak melakukan itu ya saya nggak bagus gitu, saya nggak tepat apa yang saya lakukan. Mereka nggak paham soal esensinya. Mereka nggak paham bahwa kita itu sebagai umat pilihan Allah sudah menerima kasih karena kita telah mengenal Allah. Itu esensinya ya. Dan identitasnya kan Allah itu adalah kasih dan sumber kasih. Nah, oleh karena itu makanya kita melalui materi ini anak dan remaja diingatkan bahwa kasih itu penanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya kita itu hidup dalam kasih dan menjadi pelaku kasih yang mencerminkan kasih itu. Karena kita balik lagi, identitas kita itu adalah anak-anak yang telah merasakan karya kasih Tuhan. Karya kasih yang mendamaikan kita, memungkinkan kita untuk memiliki hari depan di dalam Dia. Makanya tujuan dari materi ini apa? Karena ini minggu terakhir, anak dan remaja menjadi berani menjadi pelaku kasih yang nyata dalam keseharian, dan yang paling penting selain berani melakukan kasih, dia juga punya pemahaman yang benar tentang kasih Allah, yaitu apa? Kasih adalah identitas Allah, dan sebagai umat pilihan Allah, sebagai citra Allah yang telah dipulihkan, kita pun hidup di dalam kasih yang harus menjadi pelaku kasih itu juga.
Itu materi minggu keempat. Barangkali ada pertanyaan dari Katari, mungkin dipersilakan. Aman, Katari? Aman, Pak. Makasih. Oke, siap. Makasih, Katari. Baik, rekan-rekan semua, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka materi kita juga sudah selesai di sini. Nanti saya akan kirim PDF-nya setelah daripada ini, setelah sampai saya di rumah begitu ya, karena ini internetnya yang saya pakai kan internet umum, jadi agak ngeri kalau harus kirim pakai WA di internet umum gitu ya. Nanti saya kirim kalau sudah sampai di Pastori, di grup tim 4 maupun di grup majelis jemaat ya. Dan juga rekan-rekan bisa melihat tayangan persiapan kita untuk refresh lagi di YouTube gereja. Barangkali ada pertambahan sebelum kita tutup persiapan kita dari kelas untuk PF remaja maupun dari kelas Immanuel. Ada pengumuman tambahan? Silakan. Dari remaja dulu mungkin Eva atau Bu Retno Asih ada pengumuman tambahan? Nggak ada. Nggak ada sih, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bu Ret. Cirin juga nggak ada ya? Oke, siap. Terima kasih, Cirin. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan akhiri persiapan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan persiapan kami untuk mengajar anak-anak di kelas Immanuel maupun di Bakti Remaja di bulan Februari yang akan datang. Kiranya ya Tuhan, dalam ketidaksempurnaan kami, Kau yang boleh menyempurnakan segala sesuatunya, dan biarlah apa yang kami persiapkan itu semua hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Jika sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, agar segala sesuatunya berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan semuanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Inilah doa kami, seraya kami menyerahkan kehidupan kami ya Bapa, bersama dengan mungkin doa-doa yang belum terucapkan pada saat ini. Sebab kami menyempurnakannya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak Sam. Selamat malam semuanya.